Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Ya, dan saudara seperti biasa dalam segmen di Sulawesi Tengah hari ini kami akan berbincang dengan beberapa narasumber dan kali ini kami akan berbincang mengenai wisata bahari Sulawesi Tengah pasca bencana dan COVID-19. Betul sekali. Dan tentu saja kita ketahui bersama bahwa gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 silam belum sempat untuk memperbaiki rusaknya pembangunan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya yang terdampak bencana tersebut. Dan kita ditimpa lagi dengan COVID-19 ini. Betul sekali, Rian. Dan bukan hanya itu saja, namun berbagai sektor pariwisata juga terhambat oleh adanya COVID-19. Betul. Dan juga salah satunya adalah wisata bahari. Sore hari ini kita akan terhubung dengan Ketua Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta atau Gahawistri Provinsi Sulawesi Tengah, ada Bapak Hadiyanto Rashid. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih di sela-sela kesibukan yang begitu padat. Bapak masih menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam sesi wawancara ini di Sulawesi Tengah hari ini. Pak Hadi, suara kami bisa didengar dengan sangat jelas Pak Hadi? Jelas. Baik, Pak Hadi, kita berbicara sore hari ini mengenai wisata bahari Sulawesi Tengah pasca bencana dan COVID-19. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi untuk mengawali, sebenarnya untuk potensi umum wisata bahari yang dikembangkan oleh Gahawistri di Sulawesi Tengah apa saja nih, Pak Hadi? Silakan. Gahawistri kan merupakan organisasi yang gabungan seluruh teman-teman yang memiliki usaha di bidang pariwisata, khususnya bahari dan tirta. Nah, jadi ini merupakan wadah bagi teman-teman untuk tergabung dalam satu organisasi yang kemudian kita tentunya berharap dengan wadah ini ya kita akan terhubung satu sama lain dan tentunya bisa terhubung dengan baik juga dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Iya, Pak Hadi. Baik. Silakan Karin. Iya, Pak Hadi. Kemudian bagaimana giat-giat Gahawistri untuk memajukan kembali dunia pariwisata memasuki new normal ini? Iya, terutama untuk wisata bahari ya. Iya. Ya tentunya ini kan kembali ke semua teman-teman gitu yang menekuni bidang ini, ya, dunia pariwisata ini. Pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi 19 ini atau COVID-19 ini membawa pengaruh atau dampak yang cukup besar di dunia pariwisata. Betul. Tidak terlepas itu bahari, tidak terlepas itu yang lain gitu, yang lain. Nah, tentunya yang dilakukan oleh teman-teman bagaimana dalam kondisi sekarang ini bisa bertahan, ya, menunggu waktu normal, dan kita juga bersyukur bahwa pemerintah telah menetapkan new normal life gitu ya untuk kita, dan kita berharap bahwa dengan adanya penetapan pemerintah bahwa sekarang kita berada dalam kondisi yang new normal, ya kita berharap bahwa pariwisata kembali bergairah. Iya, betul sekali Pak Hadi. Pak Hadi, ini kalau kita lihat memang fenomena dari kejadian gempa bumi dan likuifaksi pada 28 September 2018, kemudian disusul dengan COVID-19 ini. Untuk wisata bahari di Sulawesi Tengah, sebagai Ketua Gahawistri, apakah bisa cepat akan bangkit kembali wisata bahari kita, Pak Hadi, atau seperti apa menurut tanggapan Pak Hadi? Kalau ditanyakan apakah bangkit, saya pikir ini merupakan potensi. Iya. Merupakan potensi yang dimiliki oleh kita, dan tentunya akan kembali kepada bagaimana kita mengelola potensi dengan sebaik-baiknya. Saya pikir teman-teman di dunia ini di dunia pariwisata ini sangat paham hal tersebut, bahwa ya melakukan pengelolaan yang baik ya terhadap potensi yang ada ini tentunya akan memberikan dampak positif buat mereka. Seperti itu. Iya, seperti yang Bapak katakan bahwa harus mengelola dengan baik ya. Jadi giat-giat apa yang harus dilakukan untuk penggiat-penggiat wisatawan untuk kembali mendatangkan kunjungan wisata di Sulawesi Tengah? Yang pertama tentunya ya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pasar, memperhatikan bagaimana memberikan yang terbaik kepada seluruh pengunjung. Dan kemudian yang berikutnya juga yang perlu diperhatikan tentunya promosi yang baik
akan memberikan dampak yang baik gitu. Apalagi saat ini mungkin setelah kita diperhadapkan dengan COVID-19 ini, Betul. tentunya kita memerlukan promosi yang lebih efektif, lebih efisien, menyampaikan kepada masyarakat bahwa dunia pariwisata sudah siap kembali gitu, ya, untuk menghadapi situasi yang ada sekarang. Ya, Iya. Pak Hadi memasuki fase new normal saat ini. Menurut Pak Hadi sebagai Ketua Gahawistri, apa yang menjadi hambatan para pengusaha wisata bahari untuk bisa mempromosikan kembali wisata bahari kita di Sulawesi Tengah? Kalau ditanya hambatannya, kalau hambatan sih sebenarnya tidak gitu ya. Cuma kan karena kita diperhadapkan oleh kebijakan pemerintah untuk bersama-sama menghadapi dan melawan COVID-19 ini. Betul. Nah, sehingga ya suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita harus mengikuti apa yang menjadi aturan dan arahan dari pemerintah. Yeah. Dan itu ya kemudian apakah kemudian bisa memberikan dampak yang sebagaimana dirasakan saat ini? Ya seperti itu kondisinya. Seperti itu kondisinya. Ya, baik. Menurut Bapak selaku Ketua Gahawistri, wisata bahari apa yang sangat terdampak untuk wabah COVID ini? Yes. COVID-19 ini, Pak? Ya, Sangat sebenarnya terpukul. semua terdampak. Semua terdampak. Iya. Semua terdampak. Tidak ada yang tidak mengalami dampak. Karena perlu kita ketahui bahwa pasar untuk wisata itu kan tidak hanya domestik saja, ya. Maksudnya dalam hal ini seperti di Sulawesi Tengah, kita tidak melihat hanya bahwa potensi pasar itu hanya pasar lokal saja, tapi Betul. pasar luar juga adalah pasar buat kita. Betul. Dan dikarenakan keadaan COVID-19 ini yang merupakan pandemik dan berdampak kepada semua, secara nasional pun, internasional pun, maka ya pastinya memberikan pengaruh yang luar biasa kepada semuanya. Iya. Iya, untuk selanjutnya apakah ada rencana, Pak, atau grand design untuk membangun pariwisata ini, khususnya di Sulawesi Tengah? Jika pemerintah ya dalam hal ini ya seluruh lah ya kementerian terkait ya, pemerintah pusat dalam hal ini, cuman kan ini balik lagi gitu, apakah kelonggaran yang didapatkan oleh kita sekarang ini, apakah kelonggarannya betul-betul secara menyeluruh? Karena kan masih banyak objek-objek, masih banyak hal yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat banyak yang masih juga dibatasi, masih dibatasi, dan itu berpengaruh. Contoh misalnya pemerintah Sulawesi Tengah mengeluarkan edaran untuk menutup beberapa tempat-tempat hiburan. Nah sampai saat ini kan pemerintah belum mencabut hal itu. Dan tentunya kebijakan itu kan berpengaruh gitu terhadap dunia pariwisata. Oke. Pak Hadi, kalau pemerintah mencabut itu dan kemudian menyampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini kita sudah bebas COVID misalnya, ya, tentunya itu akan memberikan sentimen positif gitu. Nah, tinggal sekarang tergantung bagaimana keyakinan kita menghadapi COVID-19 ini. Apakah pemerintah meyakini bahwa kita sudah terbebas dari COVID-19? Ya. Jikalau belum, ya tentunya ini pasti masih akan memberikan dampak. Ya, jadi Pak Hadi, untuk saat ini bagaimana para pengusaha wisata bahari di Sulawesi Tengah bertahan, apalagi melihat pangsa pasar yang juga selama pandemi ini menurun, Pak Hadi? Yang pasti harapannya ya kita berharap bahwa pasar lokal ya, bisa menjadi target gitu. Bisa menjadi target pasar kita saat ini untuk bisa menunjang kelangsungan hidup teman-teman yang menekuni bidang ini. Nah, cuman memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa pasar lokal pun juga ya ada beberapa sektor yang belum cukup kita harapkan sebenarnya bisa menunjang, tetapi ya nampaknya ya mungkin harus bersabar, mungkin tahun depan pada saat mungkin pemerintah menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak dalam jumlah tertentu, artinya benar-benar sudah dinyatakan aman, bisa dilakukan, barulah mungkin
pasar akan kembali lebih baik dibandingkan saat ini. Iya. Baik, Pak Hadi, yang terakhir mengenai strategi dan juga persiapan menghadapi setelah pasca gempa dan COVID-19 ini, Pak Hadi, dari Gahawistri, silakan. Yang pasti saat ini pastinya saat ini ya, karena pemerintah sudah menetapkan new normal bagi kita, maka seluruh hal-hal yang menjadi petunjuk bahwa new normal yang dimaksudkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan dunia usaha ini, tentu hal itu akan menjadi perhatian gitu seluruh teman-teman yang menekuni bidang pariwisata. Saya pikir seperti itu. Kalau hal yang lain, saya pikir ya promosi berjalan sebagaimana biasanya. Kemudian ya hal-hal lain, saya pikirkan ini berjalan seperti biasanya, bahwa dunia usaha harus selalu update gitu ya. Apalagi industri pariwisata yang memang harus selalu update gitu. Karena kepuasan pelanggan, kepuasan pengunjung itu merupakan prioritas bagi dunia usaha. Baik, Pak Hadianto Rashid, terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Kita telah membahas tentang wisata bahari Sulawesi Tengah pasca bencana dan COVID-19. Sukses untuk gabungan pengusaha wisata bahari dan Tirta Gahawistri. Amin, amin. Baik, terima kasih Bapak Hadianto Rashid. Terima kasih. Baik, sehat selalu.